Sebelum kakak jelaskan cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, kakak jelaskan dulu sedikit tentang pecahan campuran. Nah, apa itu pecahan campuran? Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Contohnya yaitu 4, 2 per 3. Nah, di sini bilangan bulatnya adalah angka 4, sedangkan pecahan biasanya adalah 2 per 3. 2 sebagai pembilang dan 3 sebagai penyebutnya. Nah, ketika keduanya bilangan bulat dan pecahan biasa ini digabungkan, maka menjadi bentuk pecahan campuran. Oke, itu tadi sedikit penjelasan tentang pecahan campuran. Sekarang bagaimana cara kita merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Misalnya 4, 2 per 3 ini mau kita rubah ke bentuk pecahan biasa. Gimana caranya? Oke, caranya yaitu pertama-tama penyebut kita kalikan dengan bilangan bulatnya, kemudian ditambahkan dengan pembilangnya. Nah, jadinya 3 dikali 4 ditambah 2 per penyebutnya yaitu 3. Nah, untuk penyebutnya tetap sama ya. Oke, sekarang kita kalikan dulu. 3 dikali 4 yaitu 12. 12 ditambah 2 per 3. Nah, sekarang kita jumlahkan. 12 ditambah 2 sama dengan 14 per 3. Jadi 42 per 3 pecahan biasanya adalah 14 per 3. Oke, kita coba contoh yang lain. Misalnya 24 per 7. Ubahlah ke bentuk pecahan biasa. Nah, cara penyelesaiannya sama dengan sebelumnya, yaitu penyebutnya kita kalikan dengan bilangan bulatnya, berarti 7 dikali 2, kemudian ditambah pembilangnya yaitu 4 per penyebutnya yaitu 7. Nah, kita kalikan dulu. 7 dikali 2 sama dengan 14. 14 ditambah 4 per 7. Kita jumlahkan. 14 ditambah 4 sama dengan 18 per 7. Jadi 24 per 7 sama dengan 18 per 7. Oke, kakak kasih contoh soal satu lagi biar adik-adik makin paham. Kali ini kita coba kerjakan lebih cepat. Oke, misalnya ada soal 3, 2 per 5. Ubahlah ke bentuk pecahan biasa. Oke, langsung saja penyebut dan bilangan bulatnya kita kalikan. 5 dikali 3 sama dengan 15. 15 ditambah 2 sama dengan 17 per penyebutnya yaitu 5. Jadi 3, 2 per 5 itu sama dengan 17 per 5. Nah, mudah kan? Oke, misal nih kakak punya soal latihan buat adik-adik. Tentukan bentuk pecahan biasa dari 7, 3 per 4. Coba adik-adik kerjakan dan tuliskan jawabannya pada kolom komentar di bawah. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan, adik-adik bisa tuliskan di bagian komentar. Dan jangan lupa dukung channel kakak ini dengan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kurang lebihnya kakak mohon maaf, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye. Cara yang pertama yaitu dengan mengubah penyebutnya lebih dulu menjadi 10 atau 100 atau 1000 dan seterusnya. Cara yang kedua yaitu dengan cara pembagian bersusun atau porogapit. Nah, pada video kali ini kakak akan jelaskan cara mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal menggunakan cara yang pertama dulu. Untuk cara yang kedua kakak akan jelaskan di video yang lainnya. Nah, dari kedua cara ini nanti adik-adik bisa pilih mana yang lebih mudah menurut adik-adik semua. Oke, kalau gitu langsung saja mari kita mulai. Mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal. Seperti yang sudah kakak sampaikan di awal, kita bisa mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal dengan cara kita ubah dulu penyebutnya menjadi 10 atau 100 atau 1000. Dan di sini saya tegaskan bahwa cara ini bisa digunakan hanya apabila penyebutnya memungkinkan dapat kita ubah ke 10 atau ke 100 atau ke 1000. Kalau tidak memungkinkan, maka kita memakai cara yang kedua, yaitu dengan pembagian bersusun atau pembagian porogapit.
Misalnya 1/3. Nah, penyebutnya kan 3 tuh. Tidak bisa kita ubah ke 10 atau ke 100 atau ke 1000. Maka dari itu kita pakai cara yang kedua. Nah, untuk cara yang kedua ini bisa adik-adik lihat pada video yang satunya. Link videonya sudah kakak taruh dalam deskripsi video ini. Oke, kembali lagi kita ke cara yang pertama. Nah, untuk memudahkan adik-adik mengubah penyebutnya menjadi 10 atau 100 atau 1000, nanti akan kakak sampaikan caranya. Oke, misal nih kakak punya 3 contoh soal. Yang pertama 3/5, yang kedua 31/25, dan yang ketiga 5/8. Ubahlah ke bentuk desimal. Oke, kita coba soal yang pertama. Berapakah bentuk desimal dari 3/5? Kita perhatikan di sini penyebutnya yaitu 5. Nah, kira-kira bisa nggak penyebutnya ini kita ubah menjadi 10? Bisa. Kira-kira dikalikan berapa, Dek? Nah, ada catatan dari kakak. Untuk mengubah penyebut menjadi 10, adik-adik bisa kalikan dengan angka 2 atau 5, menyesuaikan dengan penyebut pada pecahan yang mau kita ubah. Nah, di sini penyebutnya kan 5. Agar jadi 10 berarti kita kalikan 2. 5 dikali 2 sama dengan 10. Nah, karena penyebutnya dikalikan 2, maka untuk pembilangnya juga kita kalikan 2. 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, sekarang menjadi 6/10. Karena per 10, maka nanti jawabannya pasti ada satu angka di belakang koma. Oke, biar jelas kita tulis dulu polanya, koma, titik-titik. Nah, titik-titik ini kita tuliskan angka pembilangnya. Di sini angka pembilangnya kan 6 tuh. Maka tinggal kita tulis aja di titik-titik ini. Nah, karena pembilangnya cuma satu angka ini saja, maka di depan koma tinggal kita kasih 0. Hasilnya yaitu 0,6. Jadi 3/5 bentuk desimalnya adalah 0,6. Oke, terkait dengan bilangan desimal ini kakak juga udah buatkan video pembahasan tentang konsep dasar bilangan desimal. Link videonya udah kakak taruh dalam deskripsi. Oke, next kita lanjut ke contoh soal yang kedua. 31/25. Ubahlah ke bentuk desimal. Kita perhatikan penyebutnya. Di sini penyebutnya adalah 25. Kira-kira bisa nggak kita ubah ke 10? Tidak bisa kan? Nah, karena tidak bisa, maka kita coba ubah ke 100. Catatan dari kakak, untuk mengubah penyebutnya ke 100, adik-adik bisa kalikan dengan salah satu angka-angka ini, menyesuaikan dengan penyebut pada pecahan yang mau kita ubah. Di sini penyebutnya kan 25. Nah, kira-kira dikalikan berapa supaya menjadi 100? Dikali 4. 25 dikali 4 sama dengan 100. Untuk pembilangnya yang atas ini juga kita kalikan 4. 31 dikali 4. Ayo, kira-kira berapa, Dek? 124. Jadinya yaitu 124/100. Nah, karena per 100, maka jawabannya pasti ada dua angka di belakang koma. Oleh karena itu, maka 124/100 bentuk desimalnya adalah 1,24. Oke, biar makin paham, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. 5/8. Ubahlah ke bentuk desimal. Di sini penyebutnya yaitu 8. Kira-kira bisa nggak kita ubah ke 10? Tidak bisa. Kalau kita ubah ke 100, bisa nggak? Nggak bisa juga kan? Kalau begitu kita coba ubah ke 1000. Oke, kita coba. Untuk mengubah penyebutnya ke 1000, adik-adik bisa kalikan dengan salah satu angka-angka ini. Di sini penyebutnya kan 8. Kira-kira 8 kali berapa yang hasilnya itu 1000? Ayo, kira-kira berapa? Dikali 125. 8 kali 125 sama dengan 1000. Nah, pembilangnya juga kita kalikan 125. Jadi 5 dikali 125 sama dengan 625. Jadinya yaitu 625/1000. Karena per 1000 maka ada 3 angka di belakang koma.
625/1000 berarti bentuk desimalnya adalah 0,625. Jadi 5/8 bentuk desimalnya yaitu 0,625. Coba latihan soal lagi, Kak. Oke, di sini Kakak punya soal buat adik-adik. Coba ubah ke bentuk desimal. Yang pertama 4/5, yang kedua 7/20, dan yang ketiga 4/125. Coba adik-adik kerjakan dan tuliskan jawabannya pada kolom komentar. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan, adik-adik bisa tuliskan di bagian komentar di bawah. Dan jangan lupa dukung channel kakak ini dengan klik tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Oke, kurang lebihnya kakak mohon maaf dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.